Oke, lanjut ya. Disapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi itu, yang kemarin ya, atau yang video sebelumnya adalah bentuk garis ya. Nah, sekarang kita ke selanjutnya. Jadi ada pertidaksamaan. Jadi kita bukan hanya sekedar garis ya, tapi pertidaksamaannya tetap sama, yaitu pertidaksamaan linear. Nah, kita pakai yang dua variabel. Nah, apakah ada variabel yang lain nanti? Ada yang 3, ada. Nah, tapi kita pakainya yang 2 saja. Nah, di sini ada nama kerennya PTLDV ya. Bukan nama keren, nama singkat gitu ya. Nah, di pertidaksamaan ini kita punya bentuk umum. Ini kelas 1 sebenarnya sudah pernah ya. Bentuk umumnya adalah AX plus BY bisa lebih dari atau kurang dari C. Ya, ini bentuk umum, kita garis bawahi ya. Nah, di sini tujuan utama sebelum kita ke bentuk umumnya itu, apa sih tujuan utama dari pertidaksamaan linear dua variabel? Tujuan utamanya adalah mencari penyelesaian. Nah, terus penyelesaiannya itu dalam bentuk apa? Jadi karena pertidaksamaan, yang namanya tidak sama itu kan banyak. 2 tidak sama dengan 3, tapi 4 juga tidak sama dengan 3. Karena penyelesaian pertidaksamaan itu banyak, maka bentuknya itu hanya bukan sekedar titik, tapi daerah. Nah, bisa dikatakan daerah penyelesaian atau DP. Ada juga yang menyebut dengan daerah himpunan. Nah, kenapa himpunan? Karena banyak. Himpunan penyelesaian atau nama lainnya DHP, bukan PHP. Kalau PHP kan dia, gitu ya. Nah, jadi DHP. Terus bagaimana dari bentuk umum ini? Jadi dari bentuk umum ini kita bisa pakai banyak cara untuk menentukan menentukan ini mau pakai cara apa dalam menentukan DP atau DHP. Nah, bisa salah satunya dengan ini. Jika A itu apa di situ? A itu adalah koefisien dari X. Jika X-nya positif, jadi kita punya syarat bahwa jika A positif, nah ini ya, jika A positif, maka berlaku, apa berlakunya? Lebih dari itu DP-nya yang kanan, kurang dari itu DP-nya yang kiri. Kanan kiri garis ya. Jadi lebih ke kanan, kirinya garis. Garis itu apa ya, tadi yang kita gambar tadi. Gitu ya. Nah, sebelum ke selanjutnya itu kamu harus tentukan dulu. Kita maunya itu DHP-nya apa? Apakah DHP bersih atau DHP-nya kotor? Nah, itu harus ditentukan dulu. Nah, kotor di sini artinya dia harus diarsir. Oke, gitu ya. Kita ambil pemisalan, sama saja sebenarnya. Misal DP atau DHP-nya kita ambil kotor. Kita ambil ini ya, kotor ya, sepakat ya. Berarti dia harus diarsir. Nah, kita ambil kesepakatan ini dulu, bahwa DP atau DHP-nya kotor atau arsir. Nah, ini ya, kalau ambil yang arsir akan mempermudah jika dalam buku pedomannya nanti DHP-nya arsir, gitu ya. Sudah itu teorinya, sekarang kita ke contohnya. Bagaimana contohnya? Kita ambil yang pertama, ada soal 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6. Nah, ini kan bentuk umum kayak garis ya, cuma bentuknya ada pertidaksamanya. Kayak tadi pakai garis bilangan XY, X-nya 0, Y-nya 2, Y-nya 0, X-nya 3. Kita gambar sini aja. Kecil aja ya buat contoh. X-nya 3, Y-nya 2, garis. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa koefisien X-nya itu 2 positif. Berarti berlaku tadi kalau A positif, maka DP-nya itu lebih dari kanan kurang dari kiri. Ya kan, lebih dari kanan kurang dari kiri. Berarti ini lebih dari O yang kanan. Kita kanannya garis, ini garis ya, kanan garis. Itu dikasih nama DP dulu. Oke.
Nah baru lah kita tadi kesepakatannya apa? Oh DP-nya yang kotor, oh yang arsir DP-nya diarsir. Kalau DP-nya maunya yang bersih, berarti yang di sini biarkan bersih. Sebelah kirinya garis yang diarsir. Itu kalau DP-nya mau bersih. Gitu ya. Oke, kita ke contoh yang lain yang mungkin lebih enggak lebih ya, mungkin ada perbedaannya. Misal ada penyelesaian gini. Y-nya itu dari 4 sampai 6. Perlu nggak pakai titik bantu? Nggak perlu, ini Y-nya udah jelas dari 4 sampai 6. Berarti langsung, iya langsung saja kita buat garis ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini 4, oh sini 6. Kita garis ya. Y-nya 6, oh Y-nya 6 itu gimana? Y-nya 6 itu garis lurus. Pakai ini saja. Oh ini ya lurus, Y sama dengan 6. Ini garis Y sama dengan 6. Terus dibuat lagi, oh ini berarti Y sama dengan 4. Y-nya di antara 4 sampai 6, berarti 4 ke atas, 6 ke bawah. Oh disinilah letak dari DHP-nya. Gitu ya, DHP atau DP sama saja ya. Nah itu contoh yang kedua. Terus kalau mau yang lain lagi, ini kan Y, bagaimana kalau X ya? Kita ambil ya, kita ganti. Contoh yang ketiga. Yang ketiga kalau pakai X, misal X lebih dari 5. Sederhana ya, yang sederhana saja. Nah ini X, ini Y ya, Y ini 5. Nah kalau X sama dengan itu tegak ya, vertikal. X sama dengan 5. Lebih dari berarti kanan. Nah ini DP-nya. Selesai. Sederhana ya. Oke, kalau sudah bisa dalam menentukan gambar dari suatu DHP dari satu pertidaksamaan, kita ke berikutnya. Berikutnya apa? Berikutnya itu yang D, yang C ya. Yang C itu kita ke sistem. Tuh, sistem apa? Sistem pertidaksamaan linier. Persamaan kurang satu ya. Linier. 2 variabel. Sama kayak tadi. Tadi kan hanya pertidaksamaan, kalau ini ada sistemnya. SPTLDV. Nanti PTLDV, kalau ini SPTLDV. Ini gak ada teorinya karena semuanya sudah disampaikan di depan. Kita langsung ke contohnya. Nah, contohnya itu ada perintahnya. Perintahnya sama, tentukan DHP ya, atau gambar lah karena kita ngomong gambar. Tentukan DP atau DHP, sama saja. Misal nomor 1 kita ambil contoh. Nah di sini sistem itu artinya pertidaksamaannya lebih dari 1, nggak cuma 1. Misal soalnya gini, 5x plus y 2x plus 5y lebih dari sama dengan 10. Itu ya. Terus x plus y kurang dari 4. Tuh ada 2 ya. Terus x lebih dari 0. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya itu kayak tadi, kita pakai garis bantu. Ini ya. Titik bantu, maaf ya Allah, garis bantu salah. Y-nya berarti 10 bagi 5, 2. X-nya 10 bagi 2, 5. Simpan dulu yang ini gantian. X-nya 0, Y-nya 4, Y-nya 0, X-nya 4 bagi 1, 4. Ini nggak perlu ya karena hanya 1 X. Kalau ini XY itu pakai titik bantu. Kita gambar ya sekarang ya. Oke, bismillah, lurus ya. Ini terus Y-nya tadi 2, 1, 2. X-nya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pakai skala yang benar ya, jangan kayak saya ya nggak pakai penggaris. Kalau ini pakai penggaris. Di garis. Oke, bismillah, lurus ya. Oke. Dapat garis 2x plus 5y lebih dari 10. Terus berikutnya 4. Ini 4, ini naik 2 lagi. Masalah 4. Kita garis ya. Sebentar. Kita tentukan dulu arsirannya biar lebih jelas. Ini A-nya positif 2, lebih dari berarti yang kanan. Oh, kanan arsir. Arsirnya kecil-kecil aja, boros kalau banyak ya. Kalau kecil itu lebih jelas nanti hasilnya. Kalau besar-besar itu boros dan tidak jelas. Oke, lanjut ya. Ini selesai tadi 4 sama 4 di sini sama di sini kita hubungkan. Ya. Oke. Gambar kasih nama X plus Y sama dengan 4. Ini positif, kok kurang dari? Oh berarti kiri. Berarti kiri ya, kiri garis. Oke, sini arsir.
Tuh, kelihatan ya? Di sini tuh udah 2, kemungkinan di sini. Oke, ini X sama dengan 0. Ini sumbu X. Dia 0 di sini. Berarti garisnya bagaimana? Garisnya lurus ke atas. Tuh, mepet sumbu Y. Oh, berarti sumbu Y itu X sama dengan 0. Nah, ini lebih dari, berarti yang kanan. Nah, kelihatan ya, ini adalah DP-nya. DP ya, DP boleh, DHP boleh, nggak masalah. Oh ya, oke ya. Jadi ketemu pertanyaan nomor 1. Kita ke pertanyaan berikutnya, ganti. Kita contoh yang lain mungkin ya. Nomor 2. Misal soalnya gini. Soalnya misal ada negatifnya, min 3x plus 2y kurang dari 6. Terus x plus 2y lebih dari min 2. Ada x kurang dari sama dengan 2. Kemudian y kurang dari sama dengan 3. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Sama kita buat dulu titik bantunya. X, y, x-nya 0 berarti y-nya 3. Y-nya 0 berarti x-nya 6 bagi min 3 min 2. Ini juga gitu, kita buat titik bantunya. X-nya 0 berarti y-nya min 1, y-nya 0, x-nya min 2. Ada negatifnya biar beda kayak tadi ya. Kita gambar ini kayaknya lebih besar ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Kita isi tadi 0,3 naik ke atas 3. Sama min 2. Min 2 di sini ya. Terus ini digaris dulu. Oke. Kamu pakai menggaris ya, jangan kayak saya. Sekali lagi. Oke. Ketemu garis min 3x plus 2y sama dengan 6. Nah, ini kalau kamu lihat tuh ini negatif min 3. Padahal ini kurang dari. Harusnya kalau positif kurang dari itu kiri. Tapi kalau negatif maka kita milihnya sebaliknya, kanan. Berarti kanan diarsir gitu ya. Hasilnya kecil-kecil aja, nggak usah banyak-banyak, hemat. Terus berikutnya tadi ini ada min 2 x-nya min 2 ya di sini, berarti sama min 1 di sini. Kita garis. Oke, kurang lebih seperti itu. Kasih nama lagi biar jelas. 2y lebih dari min 2. Ini pakai sama dengan ya, lupa. Terus gimana lagi? Tentukan daerahnya. Ini kan positif. Lebih dari berarti kanan. Ini garisnya di sini kanan. Oke, terus x, ini sumbu x ya, lupa. X-nya 2, berarti ini 1, 2 di sini. Garisnya gimana? Lurus ke atas ya. Oke, kira-kira seperti ini. Oke. Nah, ini x sama dengan 2. Ini kurang dari, berarti yang kiri. Udah kelihatan ya? Di sini kurang lebih. Ini y, oh ada lagi y. Y-nya berapa? 3. Ini 3. Lurus ya, lurusnya horizontal kalau ini. Tuh, y sama dengan 3. Kurang dari berarti ke bawah. Gak ada kanan kiri kalau horizontal ya. Udah kelihatan di mana DHP-nya? Oh, di sini. Tuh, ini DP atau DHP gitu ya. Untuk contoh nomor 2. Terus misalkan kamu itu ditanyakan, "Nah, ini luasnya berapa?" Nah, kalau ada pertanyaan mencari luas DP-nya atau luas daerah penyelesaiannya. Nah, kamu lihat kembali daerah penyelesaiannya itu bentuknya apa? Daerah penyelesaiannya itu bentuknya seperti ini, ya kan? Nah, ini kamu bisa bagi menjadi 2 mungkin. Yang ini luas 1, yang di sini luas yang kedua. Nah, berarti luas DP itu terbagi menjadi luas 1 ditambah luas yang kedua. Gitu kan? Nah, luas 1 itu bentuknya segitiga. Yang kedua luasnya bentuknya jajar genjang. Trapesium. Itu ya. Nah, kamu masukkan luas alas segitiga itu alas kali tinggi bagi 2. Nah, kalau luas jajar genjang itu gimana luasnya? Luasnya itu adalah setengah A tambah B kali T. Itu secara rumus ya. Nah, sekarang kita cari segitiganya dulu. Segitiga itu alasnya ini yang ini. Dari 3 sampai min 1. Itu kalau dihitung kotaknya 1, 2, 3, 4. Itu alasnya 4.
Tingginya dari alas ke sini berarti 1, 2. 2 dibagi 2. Coret ya. Ketemu 4. Oke, terus sekarang jajar genjang setengah. AB itu apa? AB itu adalah sisi sejajarnya. Ini sejajarnya di sini. Ini sama ini. Nah, di sini berapa? Nggak tahu. Ini nyari dulu berarti. Nggak mau nyari dulu. Nah, ini itu apa? Ini itu titik potong antara X sama dengan 2 dan siapa? Dan ini X plus 2Y sama dengan min 2. Nah, supaya ketemu dia berapa, maka dimasukkan X-nya ke sana. X-nya masuk ya, 2 ditambah 2Y sama dengan min 2. 2Y pindah min 4 ya. Oke, berarti min 2. Berarti di sini itu aslinya min 2. Kalau sudah, tadi atas bawah yang sejajar, atas bawah ya. Terus bagaimana dicek atasnya ini 3 sampai sini tadi adalah 4. Bawahnya 3 sampai sini nambah nih. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Selisih 1. Berarti ditambah 5. Lah tingginya itu jarak antara atas sama bawah. 1, 2. Kali 2. Coret. Ditambah 9. Ketemu 13. Itu luas DP-nya. Kalau ditanyakan luas DP. Gitu ya. Jadi mencari luas DP itu mau nggak mau ya harus ketemu daerah penyelesaiannya dulu, baru bisa dicari. Gitu ya. Kita ke contoh yang berikutnya. Banyak sekali contohnya biar paham. Nomor 3. Contoh yang ketiga itu ada min 3x plus 2y kurang dari sama dengan 0. Kemudian min 3x plus 2y lebih dari min 9. Ini 0 kurang dari sama dengan y kurang dari 3 gitu ya. Nah, ini kita ambil pakai garis titik bantu ya Allah. 0 ya, terus 0 lagi kayak tadi. Kalau jangan diambil 0 lagi. Ambilnya silang. Silangnya y-nya itu min 3, x-nya itu 2. Jadi disilang. Oke, berikutnya. X-nya 0, y-nya berarti 9/2. Loh, negatif kok pecahan nggak apa-apa. Ini ketemu 3. Udah ya. Ini yang bawah nggak perlu, kita ke gambar sekarang. Ini agak besar aja biar jelas. Oke. Terus kita masukkan angkanya 0,0 di sini 2, min 3 1 2 min 3 1 2 min 3. Kan ini 2, min 3 ditemukan dulu. Oke, di sini ya. Kita garis dari titiknya 0,0 dan 2, min 3. Oke, sudah. Terus berikutnya itu ada titik X-nya 3. Ini 3 ya. 0. Y-nya min 9. Min 9/2 itu dinilai min 4,5. Nah, kalau dia min 4,5 berarti kira-kira di sini min 9/2, 4 lebih ya. Kita hubungkan dengan 3. Bismillah, lurus ya, lurus. Oke, lurus. Kamu pakai penggaris ya sekali lagi. Ini namanya garisnya apa tadi? Min 3 X plus 2Y lebih dari min 9. Nah, terus sekarang kita tentukan dulu daerahnya. Jangan terlalu banyak, nanti repot. Ini negatif kurang dari, harusnya negatif itu kan ke kiri. Tapi karena ini tuh negatif, kalau positif kan harusnya di kiri. Karena negatif kurang dari itu malah yang kanan. Garisnya tadi yang ini ya, kanan. Nah, cukup. Ini juga gitu. Ini negatif. Lebih dari harusnya kanan. Karena negatif ambil yang kiri. Oke, kiri ya. Sudah. Terus apa lagi Y? Y-nya itu mana? Ini sumbu Y. Dari 0 sampai 1, 2, 3. Ini 3. Oke ya. Nah, berarti 3-nya di garis. Ini hati-hati, 3-nya nggak ada sama dengannya. Kalau tidak ada sama dengannya, berarti garisnya putus-putus. Putus-putus saja yang garis ya, orangnya jangan putus-putus. Udah, ini berarti 0, 0-nya di sini. 0 sampai 3 berarti 0 ke atas, 3 ke bawah. Sudah,
Berarti disinilah letak DP-nya, daerah penyelesaian. Ini untuk Y sama dengan 3, ini untuk Y sama dengan 0, gitu ya. Nah, itu kalau misalkan dalam bentuk mencari penyelesaian dari suatu pertidaksamaan. Jadi kita hanya menggambar. Terima kasih. Berikutnya lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.